Sorry if this is not directly responding to your presentation, but I'm just wondering, being the person who's responsible in Kemenko Marves, I'm wondering if you can update us here, how far the concept of tol laut and poros maritim right now toward the end of this second period of President Jokowi. I'm just wondering if you can sort of update us on the progress of those two policies. Thank you very much. Thank you for your question, Pak Idrus. Please, Pak Firman. Okay, thank you, Pak, for the questions on. So basically, the question was, so what was the progress of the sea toll road and also the maritime access, ya, Pak, poros maritim, ya. So I will answer the first access, maritime access. So I think the maritime access still one of the priority of the government. And we hope that this maritime access will be continued in the next administrations, because we believe, as I mentioned, that maritime sector is one of the potential sectors that right now is untapped and unrealized, the potentials. So one of the key, I think, mentioned in Pak Budi presentation is how we can improve the problem of the logistics, So between islands, I think this is, we need to improve the efficiency and we need to reduce the cost. So the progress of the sea toll road itself, I think, is still going. And if we look at the data, I believe the toll road itself is already giving a concrete output or outcome, One of the things that we see is the inflations in different areas, different provinces, especially in the part of Indonesia, is actually right now is decreasing, declining compared to before. And one of the reasons, I believe, is the sea toll road concepts. And if we compare also, not only the magnitude is going down, but the difference between different islands, the inflation in different islands is also becoming more or less. So we see more equity in terms of price, in terms of the sea due to the seaport progress. So I believe that the sea toll road is a good concept, and we will continue to improve the sea toll road in the futures. So maybe that's my questions, my answers. Okay, thank you, Pak Firman, Pak Idrus. Okay, enough. And then we still open the floor for another question. Please raise your hand. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Sahrir dari ISPIKANI, Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Mohon izin pakai bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Iya, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Agus Suherman sebagai Ketua ISPIKANI, sarjana-sarjana perikanan sekarang didorong bagaimana turun ke masyarakat untuk bisa melihat menangkap potensi dan menghubungkan dengan pengusaha. Nah, tadi mohon maaf saya tidak menyimak secara langsung dari Pak TB Rahayu, ya selaku Dirjen Budidaya. Saya ingin tanyakan bagaimana progres rencana ekspor eksklusif BBL ke Vietnam yang disampaikan oleh Pak Menteri pada tanggal 16, kalau nggak salah ya, 16 Januari lalu. Kenapa itu? Ingin kami ketegasan di bawah. Jujur saat ini kami mendampingi salah satu perusahaan yaitu PT Kolaka Lobster Indonesia. Ya, jadi sebenarnya ownernya tadi ada di sini Pak Direkturnya, tapi lagi sholat. Jadi kita mengajak PT Kolaka Lobster ini adalah pelaku usaha di bidang tambang masuk di Sulawesi Tenggara. Kita coba meracuni dia supaya mau juga berusaha di bidang perikanan kelautan. Kita sudah memulai dari 3 tahun lalu dan saat ini sudah melakukan proses budidaya. Budidaya lobster saat ini sudah berlangsung, ya. Tapi begitu banyak kendala. Kembali ke situ tadi tentang ekspor eksklusif BBL ini,
kita melihat potensi di daerah ada juga. Dan kalau itu tidak dimanfaatkan, ya juga bisa jadi loss gitu. Ya, nah kami minta ketegasan karena memang potensi di lapangan ada. Ada suatu tempat kita di Sulawesi Tenggara itu, suatu teluk, mungkin saya menganggapnya bahwa itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena di wilayah pesisir teluk itu potensi BBL-nya sangat besar dan hampir semua masyarakatnya itu menangkap BBL. Ya, nah ketika potensi ini dilarang, terus mereka mau apa gitu? Iya, mereka mau apa gitu? Nah, potensi BBL ini ada. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, saya heran di tempat itu kenapa saya bilang rahmat tidak ditemukan lobster dewasa, hanya BBL. Iya. Saya bisa tunjukkan nanti, mungkin juga sudah ada yang tahu teman-teman di sini ya. Baik. Nah maksud saya mungkin itu bisa disegerakan dan mohon informasi syaratnya saya sangat setuju boleh mengekspor BBL ketika perusahaan yang mengekspor itu betul-betul telah melakukan kegiatan budidaya. Dan harapannya menjalin hubungan daripada pengusaha-pengusaha Vietnam yang betul-betul bisa membuktikan dirinya untuk transfer teknologi budidaya. Karena pengalaman kita 2 tahun ini budidaya lobster, Pak. Itu kita masih sistem KJA, ya karena teknologinya masih konvensional. Kendalanya itu di pakan. Itu yang sangat, saya jujur saya pernah melakukan pembesaran dari ukuran 100 gram sampai 300 gram. Pak Syahril, Itu mohon bisa maaf, dicapai 2 waktu kita bulan. terbatas Tetapi sekali. pakannya yang paling suka adalah kima. Kami sudah bisa Ya, menangkap oke. maksud Terima Anda. kasih. Itu aja sementara. Terima Baik, kasih. Pak TB Ya, mau langsung baik. dijawab, silakan. Baik, makasih saudaraku Pak Sahlir Ispikani ya. Di sini ada Pak Agus, makasih. Ispikani sudah banyak mewarnai khasanah kelautan dan perikanan di Indonesia. Kami selalu mensupport supaya pemikiran-pemikiran, ide-ide dari Ispikani terus diasah dan disampaikan kepada kami supaya kami juga bisa menangkap dan kita bisa coba terjemahkan dalam implementasi kebijakan-kebijakan. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan, sorry, kan Bu, Mbak, karena ini nanya pakai bahasa Indonesia, saya tanya bahasa Indonesia, ya silakan, supaya Pak clear. Oke, jadi terkait dengan kebijakan baby lobster, ya, ini memang perjalanan yang sangat panjang. Saya tahu persis di Permen 12 itu dibolehkan, kemudian Permen 17 dilarang. Kemudian Permen 16 juga dilarang, tapi kemudian ada penyesuaian-penyesuaian dan seterusnya. Tetapi intinya adalah kami sudah mencoba menangkap berbagai aspirasi, melihat di dalam negeri di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke NTT kalau tidak salah. Banyak dinamika yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian untuk yang meyakinkan kami punya kesempatan untuk melihat langsung ke salah satu negara yang katanya leading di sektor perikanan budidaya lobster, yaitu Vietnam. Bahkan saya sudah kali ketiga ke sana, Pak Menteri sudah 1 kali begitu. Ibu Bapak sekalian, apa yang kami lihat itu memang faktanya memang demikian. Bahwa saudara-saudara kita di Vietnam itu sudah jauh lebih maju, lebih advance implementasi budidaya lobsternya. Dulu yang saya tahu kita pernah belajar bersama Vietnam, Indonesia dan Vietnam. Tapi waktu itu oke lah kalau kita ini boleh dibilang Indonesia drop out, Filipina itu setengah lulus dan satu lagi Vietnam itu bisa dikatakan lulus. Apa yang kami lihat adalah yang pertama Pak Syahril ya, di sana memang supply chain-nya itu sangat komprehensif. Jadi di sana sangat jelas di mana budidayanya, di mana suplai pakannya, dan ini sudah interlink satu dengan yang lain. Ini sangat luar biasa. Nah di kita ini belum sampai ke sana. Itu yang paling pokok. Yang kedua ada tulisan ataupun pakar yang mengatakan bahwa ceritanya ini juga Ispikani nih Pak Agus dan Pak Sahlir ini, tolong juga dicek nih. Bahwa ternyata di Indonesia ini relatif tidak begitu cocok untuk budidaya.
Saya sebagai Dirjen Perikanan Budidaya juga sangat sangat resah kalau ini betul-betul terjadi begitu loh. Kenapa? Karena katanya di sini water temperature-nya itu terlalu hangat atau agak panas begitu sehingga kurang cocok untuk budidaya. Kalau di Vietnam kami sudah melihat informasi yang bisa kami dapatkan itu lebih cocok. Itu pun hanya di 3 provinsi kalau tidak salah. Begitu. Di tempat yang lain sama juga, apalagi kalau sedang musim dingin ya, itu juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Apa yang dilakukan kemudian di teman-teman di kita ini mencoba mengakali supaya itu teruji. Makanya teman-teman perguruan tinggi juga kami harapkan untuk dukungannya itu. Menekan budidayanya itu semakin ke dalam. Ada yang kedalaman 5 meter, ada yang kedalaman 7, ada yang kedalaman 12 bahkan begitu. Ya, saudara kami Pak Yuza itu pernah langsung dengan saya pada waktu itu nyelam di Banyuwangi kalau tidak salah itu di kedalaman 12 sampai sekitar 18. Ini kita bisa lihat langsung. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan habitat yang pas, lingkungan yang pas untuk budidaya lobster. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kami sekian kali ke Vietnam, mohon izin dengan segala hormat, itu 100% BBL-nya itu datangnya dari Indonesia. Mereka sih tidak beli langsung dari Indonesia, tapi dari 2 negara tetangga kita. Nah, ini yang menjadi concern kami, kemudian kita coba telaah dan seterusnya. Informasi yang kami dapatkan per tahun itu ada yang versi 300 juta kebutuhannya, ada versi yang bilang sampai 600 juta kebutuhannya per tahun. Coba ibu bapak bayangkan 10 hari yang lalu saya dapat informasi harga BBL itu 41 ribu rupiah, let's say $2 lah, lebih sedikit begitu. Kalau dikali 600 juta maka 1,2 miliar dolar, ini sesuatu banget. 1 sen pun tidak ada yang masuk ke dalam penerimaan negara. Ini budidayanya juga tidak berkembang dengan baik. Nah, atas dasar itu kita mencoba mengkombinasikan gimana caranya budidayanya itu bisa dikembangkan di Indonesia, negara bisa punya pendapatan, kemudian kita networking kita dengan negara tetangga bersahabat juga tetap bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian teknologinya bisa kita adopt dan kita bisa implementasikan di Indonesia. 3 atau 4 aspek tadi yang saya sebutkan kemudian kita coba kemas. Begitu dengan konsep mengundang investor yang datang dari Vietnam ke Indonesia untuk melakukan kegiatan budidaya. Begitu. Ya, kemudian kita juga sudah ada MOU antara Menteri Pak Sakti Wahyu Trenggono dengan menterinya perikanannya dan pertaniannya di Vietnam. Begitu. Dengan kesepakatan bahwa mari kita saling berdampingan, kita bersama di satu kawasan antara Indonesia dan Vietnam khususnya di BBL Lobster. Jadi itu Pak yang mendasari kami saat ini sedang menggodok aturannya. Kalau ditanya ketegasan tadi, saat ini kami sedang proses menggodok. Nah, untuk menggodok itu kan tidak mudah Pak. Kami mengundang ada konflik itu konsultasi publik dan seterusnya. Ya, sudah dilakukan di beberapa tempat, salah satunya Sukabumi, kemudian juga di Lombok itu sudah kita lakukan. Mohon maaf, hari ini bahkan mohon izin ya, Kepala Biro Hukum kami sedang ada di Cilacap, sedang melakukan konsultasi publik terkait dengan HET, harga eceran terendah kalau tidak salah ya. Sempat ada demo ke tempat kami Pak, wah kami nanti nelayan akan dirugikan. Justru kami itu mencoba ada win-win solution. Nelayannya kemudian terberdayakan, pembudidaya juga tetap bisa hidup. Ini memang tidak mudah tetapi kami terus mencoba menerima masukan dari semua stakeholders. Baik kami di pemerintahan, di Pemda, kemudian pembudidaya, masyarakat dalam hal ini termasuk juga asosiasi. Jadi ini yang sedang kita lakukan Ibu Bapak sekalian begitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat doakan supaya revisi peraturan menteri terkait dengan
lobster, kepiting, dan rajungan bisa secepatnya tuntas. Kalaupun itu tuntas belum bisa langsung diimplementasikan. Kita juga mesti didukung dengan MOU. MOU sudah ada, mesti didukung dengan PKS lah kalau bahasa kitanya. Ini juga sedang kita komunikasikan terus. Pak Sahrir, saya ingin manakala ini kemudian ada policy, ada kebijakan yang win-win solution buat semua pihak, tetapi tidak boleh juga melanggar aturan hukum supaya kita juga bisa selamat. Termasuk saya pribadi supaya saya juga bisa nyenyak tidur tentunya ya. Saya selalu dibimbing oleh Pak Sekjen ya, Pak Rudi, terima kasih. Beliau tahu persis bagaimana persoalan-persoalan yang terkait dengan lobster ini ya. Silakan nanti Pak, Bapak kan di Ispikani, saya juga bagian dari Ispikani, nanti kita coba diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Thank you, Mr. TB Hairul Rahayu, for the explanation. We still have 3 minutes for another question. Yes, selamat siang, good afternoon, salam hormat Pak Firman, Pak TB Hairul, dan Pak Agus. Yeah. My question may be addressed to Pak Firman concerning our concern about the competitiveness of our fisheries industry. We do believe that talking about competitiveness cannot be standalone. In the other sector that we understood that, my name is Rifka Hidayat from Samudra Indonesia, that we are on the business of shipping, logistic and terminals, and warehouse and land transport as well. So our concern is about that one, how to support the policy of the competitiveness. The things that, again, that talking about competitiveness, we cannot stand alone only for the fisheries. Must be aligned with other sectors that come up with the volume-wise and economic of scale on the sector. So that's why if, let's say, the concern about volume-wise and the economic of scale, we must combine this commodity to be sent to the overseas must be combined also with other products. The fact that, let's say, in the eastern side of Indonesia, the central of production fisheries is there, but the central consumption and central industrial was not there. So that's why how to our policy to create the what's called the path for the transportation. Let's say we are mature enough on the Alki Satu, but we still need the things how to compete in order to make breakthrough for the transportation. Let's say for the Alki 2 and Alki 3. For the logistics sector, understood that we are facing the imbalance trade between Java and non-Java, and the westbound to the eastbound. For the thing is that one is not easy also to stand alone with this situation. For the example, for the ports or terminal that only stand alone with the fisheries. Meanwhile, the vessel and any other fleet come based on the volume-wise and the economic of scale. So we need your guideline, Pak, how to, what's called, to streamline these things, because in the other sector, but for the logistic, we have to target for the Indonesia Emas on the 2045, that the cost of logistic must be achieved also for the 8% from the GDP. Need your guideline, Pak. Thank you. Pak Firman, silakan. Thank you for the questions, Pak. Very tough questions. But I agree that in terms of the competitiveness, we should not talk only about the fisheries or the marine fisheries sectors, but it also combined with other sectors. I agree. If you look at the logistic performance index from the World Bank, I think one of the lowest score that we have in terms of the connectivity is actually on the maritime connectivity. In air or land, we score pretty good, but I think in the maritime connectivity, the score is pretty low. So to answer your questions, Pak, I don't really have the answers right now. This is something that we need to solve together. Yeah,
For example, the imbalance between the western and eastern side, yeah. First of all, probably one of our answers, I think we need to grow the eastern part of Indonesia itself. We need to create a more development on the eastern part of Indonesia so we can create more demand on the eastern part of Indonesia. Right now, with the downstreaming of the mining sectors, the eastern part of Indonesia such as Sulawesi, Maluku, we see more growth there. So hopefully there is more demand, and then the product, the volume that you mentioned will increase also eastern part of Indonesia. That's one thing, Pak, to balance between the eastern and western part of Indonesia. But again, I think one of the solutions also we should also look at not only domestic but export. Yeah, yes, of course, the demand domestically is in Java, but we need to think how we can directly export from the eastern part of Indonesia. So right now, every product, fisheries product, all come to Java and then they go to other countries. So it's very, very inefficient. I think one of the concepts that introduced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs in quota-based management is try to solve that issues. Yeah, but again, this is not a thing that can be solved easily. We need to develop the port in eastern part of Indonesia. I think we need to do some kind of analysis also. What kind the best hub in eastern part of Indonesia that are ready to have this direct line to other countries. I think to Japan, to China, I think it's more efficient if we can have a direct export from eastern part to other countries. Yeah. So maybe that's my question for now. So domestically, we need to have equal development, more development eastern part, but we need to also have try to build a more direct line from eastern part Indonesia to other countries. Thank you, Pak. Okay, thank you. Give warm applause to Mr. Firman Hidayat. The last question is from me to Bapak Budi Sulistyo. Pak Budi, we saw how big business and investment opportunities in the marine and fisheries sector, but what are the effort that the government will give to facilitate it? Makasih Pak, jadi saya bisa izin bahasa Indonesia ya. Bahwa untuk kesempatan mengembangkan investasi Indonesia adalah sangat-sangat besar ya. Dari produknya, dari keragamannya dan semuanya. Pemerintah melakukan fasilitasi dari perizinan, kemudian hal-hal terkait dengan diplomasi perdagangan, usaha hasil perikanan. Ini adalah kesempatan, jadi kami sendiri mendorong agar semua upaya di bisnis perikanan tumbuh. Dan sebenarnya satu hal yang menjadi Indonesia mendorong itu semakin kuat karena Indonesia menerapkan prinsip ekonomi biru untuk mengelola kelautan dan perikanan. Di mana adalah keberlanjutan, kemudian juga produk dan kualitas, dan juga teknologi yang digunakan adalah ramah lingkungan. Ini pastinya adalah sesuatu yang akan berdaya saing ke depan. Terima kasih, Pak. Okay, give warm applause to Bapak Budi Sulistyo. Thank you once again for all the questions and also all the answers. Now I'd like to ask closing statement from each speaker. Start from Pak TB, silakan Pak. This is a closing statement. So, it's easy but difficult. But do not worry. I will try to explore my inspiration. So, related to this theme today, that's a business forum touching in marine and fisheries sector. I believe that a business can be implemented in marine and fisheries sector as long as we put the ecology as the commander. Kita bisa melakukan bisnis dengan baik dan berkelanjutan sepanjang kita menempatkan ekologi sebagai panglima. Do not forget, marine and fisheries sector, it is not for us for time being, but we have to remember we have the next generation. Ingat bahwa semua sektor kelautan dan perikanan bukan milik kita saat ini, tetapi milik anak cucu kita ke depan.
So I invite you hand in hand to manage marine and fisheries sector in a wise way. Thank you very much. Thank you Bapak TB. Please give warm applause to Bapak TB. And next closing statement from Bapak Firman Hidayat. Thank you, Mbak. So, as I mentioned in my presentations, Indonesia has a big vision to become a high-income country in 2045. So, in order to achieve that vision, we need to grow by more than around 6%. So, right now we grow around 5%. And to able to achieve, to increase that growth, then we need to realize the potentials of our maritime sectors. Indonesia has more than 70% of area is the oceans, but it's still unexplored, it's still not to really realize the potentials. But to realize all the potentials, we need investments. We need a big industry in these maritime sectors. So again, this is also aligned with the trend of the world, as mentioned by Dirjen TB, that the world is now moving to sustainability. And I think this is also, in oceans, we have a lot of story of sustainability that can balance between the economy and ecology. So again, I invite all the investors to invest more in these maritime sectors, huge potentials, and you also can help at the same time save the world. Thank you. Save the world. Thank you to Bapak M. Firman Hidayat. Please give warm applause. And next, we have Bapak Budi Sulistyo for closing statement. Terima kasih. Jadi untuk meningkatkan sumber daya hasil kepada kelautan dan perikanan, mari kita tingkatkan kolaborasi, kemudian pelayanan dari pemerintah untuk memberikan investasi dan kemitraan terhadap baik internasional maupun dalam negeri. Terima kasih.